Malam Bang Jack. Islam Ya, atau ya. Kristen nih? Kristen, Bang. Oh, Kristen. Oke, kita bisa diskusi Bang Jack ya. Mungkin Bang Jack mau bertanya sesuatu atau saya boleh bertanya? Ya, bisa saya bertanya nggak? Boleh, nanti kita gantian nanya aja Bang Jack. Nggak apa-apa, silakan. Oke. Bentar ya. Ini saya mau bawa data ini ya. Mm-mm. Bentar ya. Oh, silakan. Oke. Datanya ini konsep penghapus dosa ya. Rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Terus, Musnad Ahmad. bentar. Saya mau bertanya data yang kamu bawa tuh Sunan Tirmizi 842. Umroh itu ibadah akhirnya mencium batu Hajar Aswad tuh itu dari mana? Siapa yang bilang kayak gitu? Wah, Hmm? buktinya faktanya kalian ke Mekah. Nah, yang saya tanya bentar dulu. Katanya tadi di Sunan Tirmizi tadi, ya, Sunan Tirmizi data yang Anda bawa tuh, ya, katanya umroh itu rangkaian ibadahnya diakhiri dengan mencium batu Hajar Aswad. Itu kata siapa itu? Eh, Masa kamu nggak tahu sih? loh, karena saya tahu makanya saya pertanyakan data Anda. Data nggak bisa dikarang-karang sama saya, ketahuan. Itulah mereka. Mereka ini kenapa ya? Inilah Bang Jack ya, kalau mau pakai data tuh data yang konkret ya, bukan data karang-karang ya. Karang gimana, Di situ Bang? aja ketahuan udah. Siapa yang karang? Itu aja Siapa udah yang ketahuan ngarangnya. Bang, siapa yang Jadi karang gini. data kalian? Coba tampilkan Ya, data yang kau bawa kalian tadi. ini kalau Coba tidak cocok dengan tampilkan pemikiran dulu, kalian, silakan dulu. maka Coba. kamu mengatakan Bukan karang. bukan nggak cocok dengan ini dengan Ya, pemikiran makanya saya. saya Enggak. bertanya. Kalaunya nggak cocok, Saya gini ya, kalau nggak cocok dengan data Islam maka akan saya bantah Ya, gitu. makanya- Coba silakan dulu, silakan dibuka dulu. Makanya itu aja agamanya. Kalau nggak cocok, Inilah ya nggak. teman-teman. Kalaunya bawa data palsu Gimana kita itu, Bang? bantah kan, Itu, Bang. nggak cocok katanya. Abang mengatakan data Coba itu palsu. coba gini. Mana Coba gini, buktinya, kau Bang? tampilkan Buktinya data yang kau itu palsu, bawa. mana, Bang? Iya makanya Data yang tampilkan, saya akan bawa. saya buktikan. Kamu mengatakan palsu mana? Iya makanya silakan bukti. Coba tampilkan data yang kau bawa tadi, kenapa nggak berani lagi? Nah, nggak bisa. Kan Nggak bisa. inilah kalau datanya palsu dikarang oleh mereka, nggak bakalan berani lagi mereka tampilin. Iya. Gitu. Tampilkan datamu tadi. Tampilkan. Nggak apa-apa, saya tampilkan. Kenapa kalian ini nggak pede dengan kita? Sekarang saya mau tanya dulu. Sunan Tirmizi 842 saat umrah melakukan talbiyah, yaitu berkata, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kan gitu. Rangkaian ibadah ini hanya rampung saat menyentuh batu hitam Hajar Aswad. Ini siapa yang tulis? Loh, di sini ada- Ngaco kayak gitu siapa yang tulis itu? Kamu baca Musnad Ahmad itu. Nih, kau biar tahu data kau ngibul ya, nih. Ada nggak di sini rangkaian ibadah umroh menyentuh Hajar Aswad, ada nggak? Ada nggak? Urutan umroh menyentuh Hajar Aswad tuh kata siapa itu? Yang mau mencium batu itu untuk apa, Bang?
Untuk apa? Iya, ada nggak di urutan Apa? umroh ya Faktanya umroh semua ibadah orang umat menerima Islam? itu. Coba ada nggak seperti yang kau tampilkan tuh datanya, sumbernya dari mana itu? Ada nggak menyentuh atau mencium batu hajar aswad umroh tuh rangkaian ibadahnya ada nggak tuh? Faktanya orang ke Mekah mencium batu hajar aswad itu. Eh, ada. Kamu ke Mekah? Kata siapa umroh rangkaian ibadahnya itu berakhir setelah mencium atau menyentuh batu hajar aswad. Makanya jangan kau karang-karang data tuh. Ya kalau kau nggak tahu lebih baik juga nanyain aja gitu. Nggak ada ibadah umroh itu. Menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi gini ya. Jadi ibadah umroh itu nggak ada ya rangkaian ibadahnya tuh diakhiri dengan menyentuh hajar aswad tuh nggak ada. Perlu kamu pertanyakan dan perlu direvisi lagi. Kalau ngibul tuh jangan keterlaluan gitu. Jadi umroh itu nggak ada rangkaian ibadahnya itu diakhiri dengan menyentuh hajar aswad. Nah, lalu ya. Hanya sudah ada. Lalu kalau kamu ya kenapa tuh kata Anda ya orang-orang Islam ke Mekah lalu menyentuh dan mencium batu hajar aswad itu bukan rangkaian dari ibadah umroh, bukan. Bukan, perlu kau tahu itu bukan rangkaian ibadah umroh. Mencium batu hajar aswad itu tidak diwajibkan, hanya sunnah saja. Untuk apa? Menghormati jejak Nabi Ibrahim yang dicontohkan oleh Nabi. Mana Ayo. katanya? Siapa yang Mana datanya? ya harus Bang, harus. Jangan kamu bicara omong kosong. Harus ada datanya, pembuktiannya. Jangan omong kosong. Oke ya, sabar ya teman-teman. Nih, saya bukain datanya biar kau belajar gitu. Jangan bawa data odong-odong gitu ya. Nih ya. Kali ini nggak cocok di hatinya. Kamu buka aja nih datanya ya. Hajar Aswad dan makom Ibrahim dalam lintasan sejarah. Jadi yang namanya mencium batu Hajar Aswad itu menghormati adanya sejarah Nabi Ibrahim di Makkah ya. Tuh, ya ini kau bisa baca di sini ya. Kenapa mencium batu Hajar Aswad? Kan kayak gitu. Apa latar belakangnya? Ya karena apa? Karena Nabi Muhammad yang menghormati adanya jejak dari Nabi Ibrahim gitu. Tuh, ya tentang makam Ibrahim dan pusaran sejarah. Perhatian Nabi Muhammad terhadap tempat-tempat manasik haji, keutamaan makam Ibrahim. Tuh makanya kau baca gitu. Mana buktinya? Baca data yang konkret ya, bukan data abal-abal yang kau tunjukkan samaku. Aduh, ini ada sejarahnya. Itu hadis. Buka hadisnya. Ayo. Tidak. Ayo buka hadisnya. Buka hadisnya, jangan. Kata kau itu hadis, datanya mana? Datanya mana? Data hadisnya mana? Saya bertanya, orang mencium batu aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan itu? Adakah Allah itu sendiri? Makanya ya. Batu Hajar Aswad tidak wajib untuk dicium. Itu hanyalah sunnah yang dicontohkan Nabi karena menghormati adanya jejak Nabi Ibrahim di Makkah. Udah. Ada memang ya. Memang ada ya. Ada seperti yang kau katakan ya. Mencium batu Hajar Aswad katanya menghapus dosa sehabis-habisnya. Bukan batunya yang hapus dosa. Paham?
Tapi apa yang menghapus dosa? Menghapus dosa. Lihat nih. Ada nggak di datamu ya di hadisnya tuh? Makanya dengarkan. Kalau kau nggak paham nggak usah ngotot dulu. Jadi kayak gini ya. Coba kamu buka hadisnya ya. Di mana mengatakan batu hajar aswad itu menghapus dosa? Ada nggak? Ini Ustadz Ahmad ini. Buka hadisnya. Buka hadisnya. Ini akan Gak usah kau menghapus karang dosa. sendiri. Loh, Buka hadisnya. Hadisnya ya kau buka hadisnya. loh. Makanya jangan beban gitu. Udah, kamu nggak tahu apa-apa rupanya ya. Jadi ku jelaskan aja. Yang menghapus dosa itu bukan batu hajar aswadnya, ya. Tapi apa? Sesuai dengan ayat Quran, ya. Diam dulu. Kau nggak ngerti, nggak tahu apa-apa rupanya. Udah, diam dulu. Nih penjelasan saya. Ini bang. Ya makanya dengarkan jawabannya. Kau nggak ngerti apa-apa, ya. Dengarkan jawabannya. Nggak ada di dalam hadis tuh disebutkan batunya yang menghapus dosa. Lalu kenapa disebutkan di hadis itu? Kau diam dulu, nggak paham apa-apa. Makanya nggak usah ngotot kalau kau nggak paham, oke? Nggak usah ngotot gitu, ya. Dengarkan jawabannya. Hadis yang kau bawa itu ya mencium batu hajar aswad ya. Itu menghapus dosa sehabis-habisnya, bukan batunya yang menghapus. Paham? Lihat ayat Quran ya. Yang menghapus dosa itu karena kita mengikuti sunnah nabinya. Nabi Muhammad itu mencium batu hajar aswad. Karena sunnah nabi itulah Allah menghapus dosa kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi apabila kamu mencintai Allah, maka ikuti sunnah dari Nabi. Makanya ada ayat juga. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Menaati Allah itu juga taat kepada Rasul. Jadi kalau kita mengikuti sunnahnya, beliau mencium batu hajar aswad, bukan batunya yang hapus.